Pagi itu seperti biasa, Sari membuka warung kecilnya di pinggiran Jakarta. Warung nasi uduk peninggalan almarhum ibunya itu sudah berdiri selama belasan tahun. Sederhana tapi selalu ramai. Di tengah kesibukannya menyajikan nasi uduk hangat dan gorengan, Sari nggak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah total. Karena satu orang pembeli yang datang diam-diam setiap pagi. Namanya Rio. Awalnya Sari nggak terlalu memperhatikan. Dia hanya menganggap pria itu seperti pelanggan lain. Datang pagi-pagi, pesan nasi uduk lalu pergi. Tapi berbeda dengan kebanyakan pembeli. Rio selalu bersikap sopan, jarang main HP, dan selalu tersenyum. Suatu hari, hujan turun deras saat Sari sedang membereskan dagangan. Beberapa pembeli sudah pergi, tapi Rio justru berdiri di bawah payung kecil warung. Dia bantuin Sari mengangkat meja, memasukkan gorengan, bahkan menggulung tikar yang basah. Saat itu Sari kaget, karena pria seganteng dan serapi itu mau bantuin jualan nasi uduk. Mulai hari itu, Rio datang hampir setiap hari. Selalu pesan yang sama, nasi uduk setengah, telur dadar, dan tempe orek. Mereka mulai ngobrol ringan tentang cuaca, lalu tentang hobi, dan kadang soal harga cabai yang naik. Dari hanya sekedar pelanggan, Sari mulai merasa ada hal yang berbeda. Rio juga mulai banyak bertanya. Udah lama jualan? Sendirian terus? Pernah liburan nggak? Dan tanpa sadar mereka semakin dekat. Tapi Sari sadar diri, dia cuma penjual nasi uduk. Dia tinggal di kontrakan kecil, bantu adiknya sekolah, dan kadang harus ngutang ke pasar buat beli bahan. Sedangkan Rio, dari gaya pakaiannya, dari mobilnya, dan dari jam tangan mahal yang kadang terlihat jelas dia orang berada. Sari sempat tanya langsung, "Mas kerja di mana?" Rio cuma senyum. Aku di kantor swasta aja, gak penting sih." Sari gak kepo, tapi hatinya mulai gelisah. Dia takut terlalu berharap. Sampai suatu hari Rio gak datang lagi. 3 hari, 5 hari, seminggu, Rio gak muncul. Sari mulai kehilangan semangat. Dagangannya tetap laku, tapi ada yang kosong. Dia mulai berpikir, mungkin selama ini Rio cuma basa-basi, atau sudah punya pasangan? Tepat hari ke-10 Rio datang. Tapi kali ini bukan dengan wajah ceria. Dia bilang ayahnya meninggal dunia dan dia baru pulang dari kampung. Dia juga minta maaf karena nggak bisa kasih kabar. Sari cuma diam, matanya memerah. Saat itu Rio berkata, "Selama di kampung aku kepikiran kamu terus. Maaf ya kalau aku datang-datang bawa cerita sedih." Hari itu Sari kasih 1 porsi nasi uduk gratis. Tapi Rio bilang, "Aku lebih pengen kamu temenin aku makan hari ini." Mereka makan bareng di bangku plastik dekat warung. Obrolan mereka jadi makin dalam. Dan untuk pertama kalinya Rio cerita jujur siapa dia sebenarnya. Seorang direktur muda di sebuah perusahaan properti lulusan luar negeri dan anak tunggal dari keluarga terpandang. Sari terdiam. "Terus, kenapa milih makan nasi uduk tiap hari?" Rio jawab dengan pelan, "Karena cuma di sini aku bisa ngerasain damai. Gak ada drama, gak ada kepalsuan. Kamu apa adanya, Sari." Dan aku jatuh cinta sama itu. Sari langsung merasa campur aduk antara bahagia, takut, dan minder. Beberapa minggu setelah itu, Rio datang lagi. Kali ini dia bawa kue ulang tahun dan lilin kecil. Ternyata itu hari ulang tahun Sari yang ke-27. Tapi yang bikin merinding, Rio juga bawa 1 kotak kecil. Dengan suara bergetar dia bilang, "Aku tahu kamu mungkin masih ragu, tapi aku serius. Aku pengen kamu jadi ibu dari anak-anakku nanti. Mau gak kamu nikah sama aku?" Sari menangis, bukan karena gak mau, tapi karena dia merasa belum pantas. Tapi Rio meyakinkannya, "Aku gak butuh cewek kaya. Aku butuh istri yang tahu cara berjuang. Dan aku lihat itu di kamu." Beberapa bulan kemudian, pernikahan mereka digelar.
sederhana tapi penuh haru. Banyak orang tak percaya seorang penjual nasi uduk dinikahi direktur muda. Tapi bagi Rio itu bukan keajaiban, itu adalah keputusannya yang paling mantap. Setelah menikah, Rio mengajak Sari membangun bisnis bersama. Warung nasi uduk mereka kini jadi modern, dengan sentuhan branding dan desain kekinian. Mereka kasih nama warung itu Uduk Hati, tempat pertama mereka jatuh cinta. Bisnisnya viral, banyak konten kreator datang, bahkan kisah mereka sempat diangkat di media nasional dan jadi trending di TikTok. Kisah Sari dan Rio mengajarkan kita bahwa cinta sejati nggak selalu datang dari dunia yang mewah atau sempurna. Kadang cinta tumbuh dari bangku plastik warung sederhana dan hati yang tulus tanpa pamrih. Jadi buat kamu yang masih menunggu cinta, jangan minder dengan keadaanmu sekarang ya. Karena kalau hati kita bersih, kita pasti pantas buat dicintai. Karena cinta bukan soal status, tapi soal keberanian untuk menerima seseorang sepenuhnya.